Halo teman-teman, suara Juventini, Vino Alavine, Forza Juve. Luar biasa, hari ini kita bertemu lagi dengan teman-teman yang ada di sini. Kita mau bahas tentunya pertandingan yang sangat penting banget nih. Ya, karena kalau Juventus bisa menang di pertandingan ini, wah rasa-rasanya kayaknya bisa juara Liga Champions deh. Tahan dulu. Lebay. Takabur. Oke, gue Jeki. Kenapa jadi saya yang buka, harusnya bukannya Sekar? Gantian dong. Oh, gantian guys. Ya teman-teman, ya berani-beraninya nih Sekar nih. Harusnya kalau ada Sekar, biasanya hostnya Sekar. Cuman hari ini gue aja yang host. Terus Sekarnya, Mas saya mau jadi pundit wanita yang paling the best. Oke, ada Sekar. Halo semuanya, aku Sekar, biasa jadi host, sekarang coba jadi pundit. Yoi, lawan Real Madrid loh ini. Iya. Yakin nih? Yakin dong. Kalau mau nangis sekarang aja deh. Oke, kita juga bagusnya di Suara Juventini, kita nggak pernah eksklusif ya, selalu mengajak para membership, siapapun teman-teman kita kalau suka Juve, mau ngomong Juve, ayo bareng-bareng sama kita. Dan yes, ada Bung siapa? Halo, nama gue Michael. Gue diberi kesempatan Bang Jeki dari kemarin buat ngata-ngatain Tudor ya, jadi gue kesempatan. Ayo guys yang mau bergabung, yang mau unek-unek Juve, keluarin semua di sini. Bang Jeki dan grup-grup bersiap kok menerima di WhatsApp itu. Yoi. 25 jam kali 7. Yoi, itu membership kita ya. Memang kita punya programnya seperti itu. Dan hari ini ada Michael Sahroni. Dia kalau pakai kemeja mirip banget Sahroni. Yang benar-benar guys. Oke, terakhir andalan kita nih. Setiap kalau ngomongin yang penting-penting nih dengan siapa? Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi dengan gue Ali. Kita bakal ngomongin preview penting ya. Iya. Lawan Madrid nih. Yoi, Juventus akan menghadapi lawan Madrid. Terima kasih Ali. Ya itu tadi ya perkenalan kita. Terus sebelum gue masuk ke materi, gue juga pengen mengingatkan ke teman-teman. Kita ada ada QR di situ ya. Nanti gue taruh di pojok atau di atas. Scan. Tolong di scan. Support. Ya supaya kita bisa tiap hari nih ketemu begini. Gue rasa lu juga nyaman lah pasti nontonnya kalau misalkan kita masuk studio terus ya. Jadi ya lu scan buat ngebantu kita buat tayangan ini makin berkualitas. Lama-lama kita akan ngobrol sama Del Piero. Atau minimal ada cardboardnya. Ada cardboard Del Piero di sini. Ya siapa tahu mimpi aja kan, bener nggak? Kan namanya mimpi bebas ya nggak? Siapa tahu ada tur ke Turin ya kan, Yo, bareng-bareng. jadi QR-nya tolong dibantu disupport sama teman-teman ya. Oke, kita langsung aja mengenai Juventus vs Real Madrid di match day ketiga ini. Ini salah satu pertandingan big match klasik. Kenapa? Karena sering bertemu ya. Dan dari tahun 90-an, 80-an sudah biasa lah Juventus vs Real Madrid melewati banyak bintang-bintang. Dan memang betul bahwa kita baru banget ketemu sama Real Madrid 2 bulan yang lalu ya, bulan Juli. Agustus. Juli. Ya, baru 2 bulan lalu di Club World Cup. Cuman itu turnamen yang berbeda. Kali ini adalah turnamen yang sangat sentimental, sangat historis karena dimulai dengan pakai anthem UCL. We are champions. Wah, historis banget tuh. Gue selalu, padahal gue cuma penonton layar kaca, kayaknya kalau didengerin lagu itu kayak pas nonton di rumah kayaknya iya ada sentimentalnya gitu ya. Kita aja penonton gitu, apalagi pemain ya. Nah, kita ketemu sama Real Madrid di Liga Champions itu masih sangat jauh ya rentannya ya, 2018, 2017, sekitar 8 tahun, 7 tahun. Sebenarnya kita menang kalau away kemarin tuh terakhir tuh di Liga Champions. Di Liga Champions ya. Kita 3-1 menang. Kalau teman-teman masih ingat, kita dicurangin nggak nih? Banyak Fast quest. gitu. Kalau lo teman-teman Real Madrid, lo setuju nggak kalau Juventus waktu itu Real Madrid diuntungkan? Kata gue mah diuntungkan itu fast quest. Yang Chiellini kipas-kipas kan? Iya, Chiellini marah-marah diuntungkan itu, yang Buffon marah-marah. Buffon marah-marah di kartu merah udah 3-0 di kartu merah ya. Itu terakhir kita ketemu Madrid dan kebetulan waktu itu kita di kandangnya mereka panik sebenarnya kita bisa mengejar gol. Dan ini terjadi lagi, tapi situasinya udah sangat jauh berbeda. Real Madrid sudah bukan eranya CR7, Juventus juga bukan era saat itu juga. Jadi ini 2 tim baru sebenarnya. Walaupun Madrid pemainnya nggak semua dibongkar ya, tapi pelatihnya baru. Sedangkan Juventus juga
ya baru banget gitu dalam arti kata untuk urusan Tudor seperti ini. That's why ini menjadi pertandingan statement sebenarnya menurut gua. Statement buat Tudor, statement buat Xabi Alonso gitu. Apakah memang running by well udah ya seoke-nya Real Madrid aja udah. Kalau udah ngelatih Real Madrid udah menang-menang aja gitu. Dan apakah Tudor yang kemarin ngata-ngatain lu gua Igor Tudraw ini pembuktian Igor Twin. Ya. Oke, pertanyaannya langsung aja deh ya. Real Madrid sejauh ini masih belum banyak kalah. Yang nggak banyak, minim cuma sekali kalah lawan Atletico. Apakah ini situasi ini tergambarkan oleh julukan mereka sendiri, yaitu ya mereka raja Eropa dan situasi Juve juga lagi banyak seri. Nah, gimana teman-teman menggambarkan situasi Juventus, situasi Madrid yang lagi on the track, Mbappe lagi gacor-gacornya, istilahnya Madrid lagi on the track. Dan ada nggak sih peluang menangnya kita? Pertanyaan lanjutannya, peluang menang dengan melihat Madrid lagi on track seperti itu, Juve lagi mencari identitas atau mencari apa Li? Mencari apa? Identitas, betul. Identitas. Ya, mencari tim terbaiknya. Ada nggak sih peluang menang di game ini gitu loh. Oke, Ali gimana? Silakan. Oke, partai besar memang, partai penting yang tidak bisa dipersiapkan dengan setengah-setengah. Yang jelas gue udah nggak sabar menantikan duel mega bintang antara Mbappe sama Kelly. Anjay. Oke, on a serious note, ini laga Champions League pasti bakal jadi laga penting. Apalagi format yang 2 musim terakhir ini format baru, di mana masing-masing klub tuh nggak bisa nafas sedikit lah. Semua harus menang, semua seri itu adalah sebuah kekalahan sebenarnya kalau di Liga Champions format baru ini, karena ada berapa banyak klub tuh, dan kita ngincer kalau mau lulus playoff, lolos playoff 9 sampai 24 nanti diadu lagi. Itu kan makanya penting sekali kemenangan itu di setiap laganya. Ini jadi makanya laga ini nggak bisa dipersiapkan dengan setengah-setengah. Apalagi hasil Juve 2 matchday awal Liga Champions kemarin kan nggak maksimal kan, hampir kalah lawan Dortmund sama gagal menang lawan Villarreal. Gue nggak bilang seri, gue bilangnya hampir kalah sama gagal menang gitu. Nah, menurut gue sendiri, kalau kita lihat Madrid itu bukan bener tadi, bukan yang nggak terkalahkan, bisa dikalahkan. Dan gue rasa Juve sendiri untuk pertandingan lawan Madrid besok bisa tuh ngambil take notes dari apa-apa yang Atletico lakukan pada duelnya kemarin lawan Madrid untuk bisa mengalahkan Madrid. Sebenarnya kalau menurut gue caranya simple, tapi kan simple itu kan cuma on papers. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut ya pada saat ngomongin taktik gitu loh. Penerapannya di lapangan pasti bakal jauh lebih kompleks. Terus kedua, apa Juve punya kesempatan buat menang? Menang? Ada poin-poin menurut kayaknya yang komen bakal bilang kalah semuanya. Iya. secara individu memang harus diakuin Madrid mau dilihat dari segi manapun lah, dari segi eye test kita di lapangan, dari rating FIFA atau rating di game. Memang secara individu Madrid lebih unggul, tapi gua rasa ada beberapa poin yang bisa Juve manfaatkan untuk approach pertandingan lawan Madrid ini. Yang pertama, Madrid ini hadir dengan kondisi backline yang timpang sebenarnya. Rudiger cedera di tengah. Terus Huijsen juga cedera. Setahu gue itu dia keluar dari camp timnas Spanyol pada saat international break kali ini karena cedera. Belum tahu cederanya apa, cedera otot, kita juga belum tahu berapa lama. Terus di kanan Carvajal sama Trent cedera juga. Jadi sebenarnya nih di belakang mereka tuh timpang karena yang sehat itu cuman Eder Militao, David Alaba, terus bek kirinya yang siapa? Carreras fit, tapi di bek kanannya ini yang bakal jadi tambal sulam sebenarnya. Itu bisa dimanfaatkan sama Juve. Terus kedua, dari segi jadwal Madrid ini agak-agak tricky. Setelah lawan Juve, mereka akan langsung lawan Barcelona, El Clasico. Yang buat kita sama-sama tahu lah itu pertandingan yang kayak derby d'Italia Juve lawan Inter aja, itu mereka tuh jadi kayak lebih tricky. Gimana nih mempersiapkan ini, mana yang gue bisa agak gas, mana yang gue bisa agak rem, mana yang gue bisa harus gas, itu di sisi itu gue rasa Juve harusnya bisa memanfaatkan terpecahnya konsentrasi Madrid untuk duel selanjutnya di Clasico. Menurut gue jadi 2 faktor utama itu sih yang bisa bikin peluang ada kemenangan di sana. Iya, yang bisa dimanfaatkan Juve untuk at least memperoleh hasil lah, nggak ke tangan kosong pulang dari Bernabeu. Oke, jadi faktor-faktor
ke pemain dia yang nggak semua available. Ya, sementara Juve yang cedera kan kalau kita lihat sekarang cuma Kabal. Ya. Miretti udah sembuh hampir siap main. Ya mudah-mudahan Bremer juga udah main ya. Iya, Bremer juga udah main. Oke, terus juga faktor apa tadi lu bilang tricky jadwalnya. Jadwal. Oke, itu tadi dari Ali mengenai jawaban Doi tentang Doi lagi. Umur banget, Bang. Tawan banget tuh. Ya, jawaban dia tentang persiapan melawan Madrid dan peluang menang ya, bahwa ada optimis bisa peluang menang seperti yang tadi diutarakan. Oke, kita lanjut ganti narasumber. Tadi ada yang nantangin nih katanya mau ada yang mau jadi narasumber katanya jadi host mulu. Oke, kita coba saja langsung ke Sekar gimana. Pertanyaannya masih sama, persiapan melawan Madrid dan peluang, apakah ada peluang menang melawan Juventus nanti, melawan Madrid Juventus di Bernabeu? Oke. Ya, main tandang ke Madrid itu sebenarnya selalu berat menurut aku, Mas. Apalagi buat tim kayak Juventus yang udah lama gak main di level Eropa seintens ini ya. Tapi yang menarik adalah setiap kali Juventus ketemu Madrid, kita sebenarnya tuh selalu kasih perlawanan yang keras. Jadi Juventus tuh sejatinya bukan tim yang datang buat nyerah, udah semacam DNA gitu. Kalau sejak era Conte, Allegri sampai sekarang harusnya di Tudor juga kita punya DNA yang berjuang dan bermain keras gitu. Dan kemudian kita juga tahu bahwa musim ini Madrid lagi luar biasa, cuman kalah sekali sama Atletico Madrid, sisanya clean banget. Nah ini tapi justru jadi ujian terberat bagi Juventus. Ini juga bisa jadi semacam tolak ukur sejauh mana timnya Tudor udah siap bersaing di panggung besar lagi gitu sih. Terus kalau misalnya kita lihat dari sejarah juga ini, Juventus tuh kalau nggak salah juga pernah bikin Madrid kesusahan gitu ya, susah payah. Kayak di semifinal di 2015 waktu Pirlo sama Tevez masih main ya kalau nggak salah. Terus atau yang di comeback 3-1 di tahun di Bernabeu tahun 2018 yang akhirnya dramatis karena di penaltinya ada Ronaldo ya di menit akhir. Jadi kita tuh gak boleh sebenarnya pesimis untuk laga berikutnya. Yang penting menurut aku tuh Juventus harus jangan datang ke markasnya Madrid tuh dengan cuma niat untuk bertahan gitu ya. Aku harap Juventus bisa datang dengan harapan rasa yang bangga pakai jersey Bianconeri gitu ya, Mas. Oh iya, benar. Dan kita sebagai Juventini tentunya sebenarnya itu nggak butuh keajaiban. Mungkin lebih kepada mental dan sikap yang benar. Selama turun ke lapangan dengan percaya diri, siapa tahu nanti kita bisa kasih kejutan lagi. Kayak gitu sih, Mas. Wis, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong. Gimana komentar lo untuk sebagai narasumber? Vino Alvin yang penting. Vino Alvin yang penting. Bagus ya. Sesuai di belakang baju. Ya udah, berarti kontraknya narasumber berarti. Oke, kalau kata Sekar tadi jadi makin lengkap ya jawabannya, bahwa pulangnya seperti apa. Yang penting adalah mentalitas yang kata Sekar tadi, grinta tadi, bangga pakai jersey Juve, bahwa kejutan itu bukan berarti tidak pernah, bahwa ada pernah gitu. Waktu kita lolos ke final 2015 itu juga di Madrid di kandang Bernabeu. Waktu kemarin kita dicurangin di kandang waktu di Bernabeu. Jadi Sekar menitik beratkan tentang mentalitas. Oke, kalau Michael gimana? Silakan. Oke, kalau buat gue sih ini pertandingan yang sangat berat ya, Bang Sekar. Ya sejauh ini kan Madrid cuma kalah dari Atletico Madrid, which is itu bingung juga kok bisa kalah dan 5-2 kayak gitu. Tapi pas gue lihat line up-nya memang agak-agak ada perubahan formasi dari Xabi Alonso waktu itu. Jadi menurut gue sih tapi setelah itu Real Madrid balik lagi ke performa biasanya, menang terus dan agak solid di back. Tapi ya kita lihat juga lawannya juga waktu kemarin ada kartu merah 1 kan gitu, jadi ya skornya wajar lah kayak gitu. Tapi untuk persiapan Juve pun gua rasa juga berat karena kita juga 5 pertandingan terakhir draw semua kan. Tapi ya Tudor di sini adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan kita apakah pertandingan ini bisa. Gue yakin nih sampai akhir musim bakal bagus perjalanannya. Gue sih nggak berharap banyak menang, tapi seenggaknya lu kasih
formasi dulu yang terbaik lah buat lawan Madrid ini gitu. Itu memang yang jarang kelihatan Iya kan. makanya itu dia kalau tadi ditanya bagaimana persiapannya, gue juga bingung nih 5 pertandingan formasinya beda semua. Gue kirain kan lawan Inter ya udah tuh winning team gitu kan. Tapi kalau dilihat dari persiapan sih harusnya kita Tudor ini udah mengantisipasi lah sebanyak mungkin dari sisi sayap tadi yang kata Mas Jeki dan Mas Ali yang kiri Mbappe, kanan Vini. Tapi kalau ngelihat Xabi Alonso itu nggak kayak dulu, nggak kayak Ancelotti yang benar-benar mengandalkan skill individu, tapi lebih ke sistem. Jadi sebenarnya kalau misalnya Tudor nanti tahu nih titik celahnya di mana Madrid, itu sih bisa sih harusnya. Tapi yang kita juga bingung kalau formasinya itu nggak pakem, karena tetap namanya Mbappe, namanya Vini itu kencang banget. Gatti sih gue nggak terlalu yakin sebenarnya, karena kan Mbappe lawan Gatti nih, Vini lawannya Kelly, tapi ntar kan mereka tuh bisa switch gitu kan. Nah itu yang nanti pertanyaan itu yang harus diantisipasi Tudor. Jadi persiapannya sih harusnya sih udah bisa lah ya, pagi dengan 2 minggu terakhir ini international break ya, itu harusnya Tudor sudah mempersiapkan itu. Tapi seperti tadi yang untuk pertandingan kedua, seperti tadi kata Mas Ali, semua kesempatan menang pasti ada, apalagi Madrid habis ini lawan Barcelona. Jadi mungkin Alonso akan mikir gue mainin yang terbaik nggak nih gitu kan. Tapi ya itu lagi mungkin juga ya udahlah gas aja lah kan gitu, gue lagi di peringkat 1-2 nih kayak gitu, karena lawan lawan Barca pun dia juga harus menang kayak gitu. Tapi lawan di Champion juga dia harus mengukuhkan kemenangan juga. Jadi kalau kesempatan menang pasti ada. Dan seperti kata Sekar tadi, ini di sini saatnya Tudor harus membangkitkan grinta Juve, dan itu juga harus ditunjukkan oleh pemain-pemainnya. Jangan nggak semangat gitu loh. Ya, lawan Madrid nih harus bangga gitu. Kata Sekar tadi ya. Tapi poin juga di sini justru kita lebih enak, kenapa? Karena kita nggak ada tekanan. Harusnya pemain juga bukan nggak wajib menang, tapi nggak kayak Madrid harus menang kayak gitu. Jadi main aja, lepas aja yang kayak gitu. Madrid. Benar, pasti yang diunggulkan Madrid. Jadi itulah yang bisa membangkitkan semangat pemain harusnya. Jadi kesempatan menang ada, tapi jangan ya terlalu gemeter juga lawan Madrid. Oke. Kayak apa aja ya gemeter ya. Oke, thank you Michael. Ya, tadi kata Michael, Tudor harusnya bisa nih melihat celah-celah segala macam. Jadi harus kuat nih analisnya. Gue rasa Tudor nyetel Madrid terus nih setiap tidur. Nonton video Madrid biar resep. Apa nih kekurangannya? Enggak, dia nampilin yang 2003 tuh, yang lawan Madrid. Nih gue main di sini nih bisa menang. Masa lu nggak bisa kan gitu. Oh iya, dia main ya. Bang. Oke. Yang Netflix 31 kan. Iya benar. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, agak teknis dan taktik ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang gue pengen sampaikan ya. Karena pertanyaan pertama tuh adalah bagaimana nanti kita akan diserang sama Madrid. Madrid ini ball possession-nya selalu tinggi. Ya, dia pasti akan menguasai bola, dia pasti akan menguasai ritme, tekanan pasti akan sering dilancarkan. Itu sudah terdata dari apa yang terekam dari semua pertandingan musim ini bersama Xabi Alonso. Menggila juga sih Xabi Alonso nih, rata-rata possession-nya itu bisa sampai 60%, hampir di setiap pertandingan. Jadi ini Madrid ala-ala Barca. Gimana sih Madrid ala Barca? Yang biasanya Madrid tuh mainnya direct, mainnya menahan-nahan ritme, tapi sekarang hari ini lepas mainnya. Nah, karena Madrid punya ketajaman lini serang ya, dan mereka cukup fluid ya. Mbappe bisa ada di posisi kiri, kanan, tengah. Mbappe bisa off the ball-nya bisa tiba-tiba dari belakang lini kedua masuk ke half space. Nah, bagaimana menyikapi lini tengah atau pertahanan Juventus untuk menghadapi fluiditas atau cairnya para pemain Real Madrid nih yang bisa masuk ke area kotak penalti itu bisa siapa aja. Bahkan Guler pun bisa masuk area kotak penalti. Bagaimana menghadapi serangan Madrid yang sangat fluid sekali ya, nggak bergantung sama satu pemain, dua pemain. Silakan Ali. Oke. Ini berarti kan kita sekarang lagi ngomongin gimana Madrid main, berarti Juve out of possession ya. Jadi bagaimana Juve menghadapi pola serangan Madrid. Iya, betul. Kalau gue lihat Madrid itu kan pola mainnya itu sekarang agak mirip sama dulu Xabi di Leverkusen, tapi dimodifikasi dengan posisi awal itu 4 back. Jadi mereka biasa main pakai sekarang itu 4-3-3 atau 4-2-3-1 you name it lah. Tapi seperti biasa back sayapnya ini agresif banget ke depan, udah stay di depan di touchline gitu loh. Itu tuh sebenarnya tujuannya
biar ngebuat blok pertahanan lawan itu kepecah. Jadi biar dia ke stretch gitu loh, dengan tujuan apa? Ketika blok lawan pada yang in this case Juve, ketika mereka ke stretch, half space tereksploitasi. Makanya mereka bisa menguasai half space itu. Kalau dari segi individu kan memang seperti yang tadi gue udah bilang, secara individu Madrid sudah lebih bagus dari Juve. Tapi untuk menciptakan superioritas di pertandingan bola itu kan nggak cuma dari individu. Kalau yang setahu gue itu ada dengan numerical, jadi jumlah pemain, atau positional, jadi positioning kita gimana sehingga kita bisa menciptakan superioritas di suatu scene permainan gitu. Nah, ini yang mau gue explore sebenarnya. Ini yang harus juga Juve bisa manfaatkan. Kayak tadi gue bilang on paper si Madrid main pakai 4-3-3, back sayapnya agresif banget dengan tujuan nge-stretch lawan. Itu Juve sendiri menghadapi itu nggak boleh membiarkan half space itu dieksploitasi. Gimana caranya? Menurut gue Juve dengan formasi yang 3-4-2-1 itu sebenarnya udah perfectly mirroring Madrid. Jadi kalau mau dibawa man to man atau pressing kolektif itu bisa banget mengcounter serangannya Madrid gitu loh. Jadi ya sayangnya itu yang selama ini belum gue lihat, apalagi saat Juve bermain di level yang paling lebih tinggi di Eropa gitu. Kayak terakhir Juve main Champions League lawan Villarreal, itu kan kita bobol gara-gara pressingnya tuh hanya mulai dari tengah, nggak dari depan. Jadi apalagi sekarang back tim top Eropa itu udah ball playing defender semua. Kalau pressingnya nggak dimulai dari situ akan sayang. Atau setidaknya ya 3-4-2-1 itu kan berarti kan di tengah, di CM-nya Juve biasa ada 2, di depan kan gelandang serang. Itu tuh mereka harus gerak bareng. Jadi harus selalu memenuhi ruangan secara bersama gitu loh. Nggak bisa jauh-jauhan atau yang 2 depan ngepres, yang belakangnya nggak ikut. Itu tuh gapnya gede banget. Itu yang bakal jadi inceran Madrid buat dieksploitasi dengan pemain-pemain mereka yang practically free roll gitu loh. Itu yang harus Juve bisa manfaatkan saat menghadapi serangan Madrid gitu loh. Ya intinya itu agar half space nggak tereksploitasi, Juve bertahannya pressingnya harus kolektif gitu loh. Oke, thank you Ali, udah cukup ya. Oke, tadi Ali gue mendapatkan satu poin yang sangat bagus dalam arti kata pressing kita kolektif dan half space itu memang jangan sampai dieksploitasi sama pemain Madrid, karena half space itu di area itu. Kenapa sih half space itu berbahaya? Karena posisi kita nge-shoot di half space itu persentase golnya gede dibanding kita di center. Di center itu kan posisi kiper di tengah. Iya kan? Jadi kalau secara statistik dibilang area half space itu adalah area neraka. Area di mana peluang sering tercipta, nggak cuma dari tembakan tapi juga dari umpan kunci. Betul, ya. Apalagi kalau dapat shoot. Waduh, Mbappe tinggal kasih geser, banyak opsi. Banyak opsi nge-shoot di area half space. Oke Li, thank you Li. Kita lanjut lagi ke Scar. Pertanyaan masih sama nih ya. Banyak pemain Madrid yang sangat fluid dan Madrid sangat megang bolanya. Nih bagaimana untuk menjawab tantangan dari Real Madrid ini menyerang kita? Silakan. Sebenarnya agak tricky ya Mas kalau bahas teknis sebenarnya. Madrid itu menurut aku sekarang mainnya agak lain ya. Agak lain. Chouamani sering drop ke belakang buat bantu build up, terus Valverde dan Bellingham ngisi di half space buat buka ruang ke Vinicius dan Mbappe. Sementara yang sering jadi korektor di tengah, yang jadi versi mudanya Modric, itu aku lupa namanya. Jujur. Jadi tapi intinya Guler ya. Intinya untuk Juventus nih tantangannya cukup jelas. Jangan kasih ruang antara lini ini gitu. Kalau jarak antar lini itu lebih dari sekitar 20 meter aja, menurut aku Madrid bisa langsung tusuk lewat kombinasi 1-2 atau umpan vertikal cepat gitu. Nah, Juventus harus main super kompak menurut aku juga, di mana Locatelli mungkin terus McKennie harus kerja ekstra buat nutup jalur umpan ke Guler. Sementara kalau Thuram bisa bantu jaga kedalaman sih. Nah, kalau kalah duel di tengah, udah deh menurut aku selesai. Madrid tuh bisa transisi 5 pemain sekaligus gitu.
Jadi menurut aku kalau dari aku strateginya mungkin simpelnya ada yang bisa simpel ada dua Mas Jackie. Yang pertama paksa Madrid menyerang lewat sayap murni gitu. Jadi jangan main di half space karena neraka ya tadi. Terus kedua biarin crossing datang tapi jangan kasih kombinasi pendek di area tengah. Kalau bisa tahan serangan awal dari dan curi momen gitu ya dari Madrid, counter cepat lewat Yildiz atau mungkin Cambiaso itu bisa banget jadi kejutan sih Mas menurut aku. Oke, luar biasa. Oke, Correct jadi me if I'm wrong. iya, jadi compact yang tadi dikatakan sekarang tuh bagus ya, seperti timnas. Gue kan jadi timnas sih. Jadi compact itu artinya antar lini itu jangan terlalu jauh nih. Iya. Antar lini tengah sama itu jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh mereka tuh punya skill untuk memanfaatkan kombinasi 1-2. Iya. Jadi antar lini ini jangan terlalu jauh, harus padat. Paksa dia berarti overload ke sayap supaya apa? Supaya mereka nggak punya banyak pilihan, cuma hanya crossing. Hanya itu doang pilihan yang bisa diminimize untuk serangan Juve. Karena kalau mereka shoot dari luar kotak penalti, lu tahu di Grey kemarin gimana? Iya kan? Nggak ada pilihan. Main 1-2 kecepatan back kita gimana? Hanya sekarang gue setuju bahwa paksa mereka main di sayap, hanya itu resiko paling kecil. Walaupun bisa bobol juga, tapi itu doang resiko paling kecil. Lu diajak sprint sama Mbappe nggak bisa. Main 1-2 kita, mereka main 1-2 ke kita, susah udah. Ya kan? Ya, bagus sekali jawaban sekarang. Oke, silakan ke Michael, gimana cara fluiditas menghadapi pemain-pemain Madrid yang sangat skill gini? Ya nambahin Bang Ali sama Mbak Sekar aja sih. Setuju banget. Memang Madrid ini terlalu fluid ya. Tengah Mbappe ada di mana-mana. Mbappe ada di mana-mana. Vini bisa juga ngacak-ngacak gitu. Apalagi Güler sekarang lagi naik nih sejak zaman Alonso terutama. Nah tapi yang bisa dilakukan Tudor ya seperti kayak tadi juga, kayaknya harus menuhin tengah sih. Kayak kemarin lawan Villarreal kan kita tengah tuh berapa kali 3 gol itu tengah semua. Sebenarnya yang penalti itu pun dari tengah kan. Nah kita tuh tengahnya tuh terlalu melebar antara, bahkan pemain tengahnya sendiri tuh terlalu jauh gitu, kayak nggak sinkron lah gitu. Tapi kayak kata dari Mas Jeki juga, kita juga jangan lupa Madrid ini punya pemain namanya Valverde. Itu kenapa tengah harus ditutup itu, luar itu kotak penalti gila itu. Itu tiangnya geter itu sampai atas gitu. Keras Bingung banget banget itu tendangannya. Orang tuh kan gitu. Tapi kalau ngelihat pertandingan terakhir Valverde itu bek kanan gitu. Ya, karena pada cedera tadi kan. Carvajal kayak kata Mas Ali tadi. Jadi semoga aja dia, tapi tetap di kanan itu ya Valverde kan yang bikin umpan ke Vini pas lawan Liverpool. Dia tetap bisa nusuk dari situ. Jadi gua harap sih Tudor bisa mengantisipasi itu, karena Madrid bener-bener lebih fluid lagi dengan adanya Güler. Kalau dulu kan bener-bener mengandalkan Vini aja gitu. Sekarang tengah pun Güler bisa kayak gitu, dan mengharapkan Tchouaméni yang sekarang udah kayak pengganti Kroos gitu. Dan untuk kita masih kurang di transisi build up-nya. Gue berharap sih Tudor ini bisa memaksimalkan. Gue yakin banget nih si Yildiz pasti dimainin dan Conceição, tapi gue masih bingung juga yang tengah itu harus bisa memaksimalkan pertahanan ketika dua ini tuh membantu penyerangan. Karena begitu kita pasti diserang, kita pasti defense, tapi yang kita bermasalah dari kemarin itu transisi ke depan. Jadi bagaimana begitu kita dapat bola, ini dua tuh harus langsung punya space untuk menyerang Madrid. Nah kita bisa memanfaatkan itu di tengah karena Rudiger nggak ada, Tchouaméni pasti maju ke depan gitu. Dan sejauh ini Madrid belum juga pakem banget untuk formasinya. Jadi itu yang bisa sih build up oke, tapi transisi kita belum oke. Pasti itu yang kita harapkan ke depan, untuk bisa nggak Tudor bikin build up yang langsung ke tengah gitu, jangan sayap lagi, karena kita penyerang kita bukan yang striker tunggal kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih dari Michael ya. Tadi Michael bilang bahwa transisi kita masih ada bermasalah nih, sehingga ini bisa nantinya takut dieksploitasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya adalah kita bagaimana nih kalau kita mau membangun serangan. Mereka sangat agresif juga pressingnya, bukan hanya menyerang. Mereka sangat agresif pressingnya, dan backline Juve juga Bremer, Gatti atau Kelly atau siapapun harus waspada nih, tingkat tinggi nih. Gimana Juventus menghadapi pressing Real Madrid dalam membangun serangan? Apakah ada opsi langsung aja kah direct ke depan, atau
ya sudah itu aja udah menerima resiko. Ya mungkin bisa dijawab secara padat dan singkat. Nah coba saya pengen challenge dulu langsung Scar nih untuk nomor 2 ini. Pressingnya Alonso kan beda banget sama eranya Ancelotti ya mas. Kalau dulu Madrid lebih santai, sekarang mereka tuh nyerangnya serangnya tuh dari depan dengan shape 4-4-2 kalau nggak salah, yang bisa berubah jadi 4-1-2-3 pas nutup jalur umpan. Nah jadi kalau Juventus maksa buat build up dari belakang tanpa rencana, itu bisa bahaya banget kayaknya. Tapi menurut aku mungkin ada solusinya, jadi mungkin Locatelli bisa turun sejajar sama 2 back tengah, terus Bremer dan Gatti ya, biar kebentuk 3+1 gitu, atau bahkan mungkin 4 back sementara. Nah ini bisa bikin satu pemain Madrid tuh harus milih, bingung gitu kan, mau neken Locatelli atau mau jaga tengah nih gitu. Nah begitu mereka ragu sepersekian detik, ruang buat progresi ke depan itu kemungkinan bisa kebuka gitu. Terus 2 pemain di belakang striker misalnya Yildiz dan Chiesa itu harus Chico kali maksudnya. Chico. Nah itu bisa drop ke tengah, bantu antar lini gitu. Jadi jangan cuma nungguin bola, tapi mungkin ngebantu build up vertikal gitu. Tapi kalau misalnya Madrid udah terlalu tinggi tekanannya, menurut aku Juve juga harus punya plan B ya mas. Misalnya kayak main direct ke Vlahovic, atau mungkin Yildiz juga bisa jadi solusi. Oke, ya jadi kata Scar, kita kan memang formasi kita 3 back ya. Ya. Jadi ada yang di drop 1 supaya menarik pemain Madrid membingung dia mau nge-press yang mana. Ya. Dan si Chico atau Yildiz jangan stay di pinggir, mereka harus masuk ke tengah untuk menjadi jalur umpan gitu. Dan opsi direct tentu nggak boleh dilupakan kalau ada kesempatan. Oke, kalau Ali sama dengan pertanyaannya. Menurut gua beda ya, karena yang harus ditekankan Juve untuk bisa mengambil hasil melawan Madrid ini adalah Juve harus main dengan sesedikit mungkin membuat kesalahan. Sementara kita tahu transisinya Juve itu masih jelek banget sampai sekarang. Jadinya dan juga kalau kita mau build up dari belakang, ball playing defender kita tuh nggak bagus-bagus amat, 1, 2, dan pemain kita yang press resistant itu sedikit. Kalau gue bisa bilang paling sekarang cuman Thuram, Locatelli, Cambiaso. Udah. Jadi agak berisiko sekali kalau kita mau build up dari belakang. Menurut gue ya udah, ketika kita mulai kita langsung aja lempar bola ke tengah dan establish superiority di situ. Menurut gue Juve bisa ambil advantage di situ karena apa? Dari pertandingan Madrid lawan Atletico, gue itu notice mereka itu jelek banget, duel-duel udara tuh jelek banget Madrid. Heisen kalah set piece sama Sorloth yang ketika dia bikin gol. Taktiknya Atletico pada pertandingan itu kan juga sebenarnya gampang. Lo main compact di tengah, jangan menangin fisik di tengah, kirim bola ke sayap, crossing. I know it's boring, but at that time it was working gitu loh. Kenapa kita nggak ambil pelajaran dan kita coba terapkan untuk bisa mengambil poin positif dari Madrid. Dan itu juga, dan menurut gue juga set piece ini bisa jadi senjata Juve menghadapi Madrid karena apa? Kita punya Vlahovic, kita punya Gatti, kita punya Bremer yang memang secara aerial itu bagus. Gue nggak bilang lebih bagus dari Madrid, tapi at least menurut gue dia bagus. Dan kita sama-sama tahu dari ke Madrid kalah lawan Atletico, kalau bola atas mereka itu nggak bagus. Ya udah, jadi menurut gue sih sebenarnya kita main direct aja, tetap main direct, establish superiority di tengah dengan fisik, dan setelah itu langsung main direct ball. Yang penting kalau menurut gue serangan selesai, nggak kena turnover, kita nggak terjebak di transisi jelek, dan yang bikin Madrid bisa bikin peluang. Menurut gue kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi main konservatif, main boring, tapi efektif gitu. Oke, jadi menurut Ali adalah kita jangan bikin kesalahan, tapi direct pass ini menjadi kunci ya nanti. Iya, ya. betul. Oke, silakan Michael. Ya, Lanjut pertanyaan sama. Setuju sih, kita tuh kalau ngelihat Madrid gini kan dia bisa nyerang tengah, bisa nyerang sayap ya Mas. Jadi kalau misalnya mereka kehilangan bola, kita tuh harus mengantisipasinya lewat umpan pendek aja.
umpan pendek, bisa juga tadi langsung build up, bisa juga langsung direct ke Yildiz ataupun dua di belakang striker itulah. Tapi memang juga kita harus lihat dulu backnya juga sih. Yang gue takutin ini adalah si kalau build up itu si Gregorio ini kalau megang bola gemeteran. itu yang mau build up tuh gimana gitu. Kita pun backnya juga jadi gemeter nih, di Gregorio megang gue deketin apa gue jauhin. Karena kalau build up itu kan kalau kita lihat kiper megang bola tuh back jauh. Ini kalau Gregorio megang bola tuh kayak deket dong gitu. Nah, itu yang gue sih masih mengantisipasi jangan build up. Jadi memang harus direct ke depan. Itu dimana biasanya sih sejauh ini Yildiz, nah Chico tuh biasanya langsung nyisir sayap ataupun ke kiri ada Cambiaso gitu. Itu paling tepat sih, tapi balik lagi itu juga harus didukung dengan dua tengah ini yang bisa megang bola 2-3 detik aja untuk narik pemain Madrid, tinggal direct ke depan. Itu sih lebih bisa dan lebih kemungkinan itu yang akan dijalankan. Tapi untuk lawan Madrid juga eksploitasi kanan kiri sih gua harapin itu jalan sih. Karena kanan kiri Madrid nggak sekuat dulu yang kirinya kanannya Carvajal, kirinya si Marcelo kayak gitu. Sekarang kan mereka lebih lemah tanda petik lah dibanding zaman itu. Sekarang sih gue yakin sih kalau bisa mengeksploitasi kanan kiri lebih bisa, tapi dari direct ke tengah langsung ke kanan kiri seperti itu. Oke, jadi lu memperhatikan bahwa sisi sayap Madrid ini kualitasnya lebih low dibanding Madrid sebelumnya ya. Jauh. Plus umpan-umpan pendek bisa menjadi kunci. Benar. Walaupun sulit ya Juventus. Iya, itu dia makanya nih. Transisi itu kan. Oke, kita lanjut materi terakhir adalah ini cepat aja ya. Cepat aja tentang siapakah starting line up, karena memang kita kita tag ini sebelum Juventus Como bahkan. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Juventus Como, tapi prediksi kita saat ini aja siapakah starting line up terbaik yang kita persiapkan buat Madrid. Kalau dari Michael sendiri gimana? Kalau kata Mas Jeki tadi ini sebelum lawan Como ya, tapi gue juga udah ngeliat-liat sih mungkin Tudor bisa nyoba 4-3-2-1 4-3-1-2 kayak gitu. Gue harapin kanan itu nanti Kalulu, tengah Bremer Gatti ataupun Kelly ataupun Rugani lah. Ya kita nggak tahu Bremer apakah udah sehat, harapannya sih sehat gitu. Kiri Cambiaso, di tengah itu 3 itu mungkin bisa Thuram, Locatelli ataupun Joao Mario, depannya Yildiz ataupun Chico. Kalau 2 itu si Yildiz sama David. Kenapa gue bilang 4-3-1-2? Nanti itu bisa jadi transisi jadi 3-4-2-1 kayak gitu. Jadi kalau lu bisa ke tengah, jadi Cambiaso bisa ke depan. Karena kenapa gue bilang 4 di belakang? Karena penyerang Madrid itu kan sayapnya ngeri-ngeri ya. Jadi biar kita numpuk di tengah gitu Bang. Jadi biar apapun bola yang dapat turnover dari Madrid langsung ke tengah lagi. Jadi lebih transisinya mungkin lebih cepat. Tapi kalau misalnya dibilang 3 ya Bremer Gatti Kelly mungkin, ataupun tengahnya itu ya Cambiaso, tapi kanannya jangan Kalulu terlalu defensif. Tapi mungkin bisa mencoba Joao Mario juga kayak gitu. Jadi 4 back, tapi tadi ada yang menarik ya, second strikernya Yildiz. Nah, itu bisa Yildiz ataupun kalau misalnya nanti satu Openda. Jadi bisa muter-muter lah mereka gitu. Gantian. Gantian. Makasih Michael ya. Sekar aja biar Ali penutupnya sebagai muka juga. Sekar silakan formasinya nanti dan line up-nya seperti apa? Ya kayaknya sih Tudor bakal tetap pakai formasi favoritnya ya, 3-4-2-1. Keras kepala ya, nggak mau ganti-ganti. Kan udah jadi ciri khas ya. Kalau dari kiper udah pasti di Gregorio. Terus karena menurut aku dia distribusi bolanya udah oke, udah bagus banget. Dan kemudian penting itu untuk build up cepat atau direct ke depan. Terus kalau posisi belakang mungkin aku pilih Kelly, Gatti, Kalulu. Karena Kelly kuat duel udara dan stabil di kiri, terus Gatti jaga area tengah dan punya leadership yang bagus. Sedangkan kalau yang Kalulu nih penting menurut aku juga buat jaga kecepatan Vinicius di kanan, dia jaga Vinicius di kanan. Terus kalau tengahnya aku pilih Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie mungkin. Karena kalau Locatelli ini bakal jadi anchor gitu ya, Thuram juga lebih kepada vertikal dan bisa dorong bola ke depan. Terus
sedangkan McKennie itu bisa bantu Kalulu buat nutup Vinicius. Jadi ya Cambiaso jadi opsi serangan balik sih kalau menurut aku di kiri. Dan yang terakhir depan mungkin aku pilih Yildiz, Vlahovic, Chiesa. Chico. Oh Chiesa mulu. Sorry. Nah karena Madrid tuh kadang kan masih goyah lawan striker yang kuat di udara gitu kan, kayak yang Mas Ali sebutin tadi. Jadi harusnya Yildiz tuh harusnya lebih bisa berani ambil tembakan dari luar kotak supaya Madrid gak nyaman gitu jaga blok tengahnya. Gitu sih Mas. Oke, ya betul. Yildiz dipaksa untuk cari ruang ya buat setelah kotak penalti. Oke, silakan Ali, cepet aja. Oke. Tetap ya sama ya 3-4-2-1. Sebenarnya nggak banyak berubah dari yang tadi Sekar bilang. Kiper tetap di Gray, tapi kalau di belakang gue tetap pengen tiga back yang udah paling biasa dimainin bareng lah. Gatti, Bremer, Kelly. Udah sebagus apapun, sejelek apapun itu, chemistry mereka bertiga memang sudah paling top ya, apalagi buat Liga Champions. Di tengah persis sama. Menurut gue di kiri Cambiaso, Loka Thuram itu 3 sudah pasti. Nah yang kanan ini menurut gue McKennie bisa jadi alternatif karena apa? Both Cambiaso McKennie tuh mereka selain bisa stay di sayap juga bisa bantu ke tengah gitu loh. Karena McKennie kan posisi hasilnya gelandang bertahan. Dia sudah fasih lah mainin role itu. Sementara Cambiaso juga sering masuk ke dalam kan. Balik lagi buat establish superiority di tengah. Terus di dua gelandang serang mau nggak mau harus yang paling bagus. Dan kita doakan mereka berdua fit sampai sepanjang musim ini kan, Yildiz sama Chico Conceição. Di depan gue lebih milih Vlahovic karena apa? Heading satu, duel udara lebih bagus, dan ya mau nggak mau memang kalau masalah Liga Champions masalah mental gitu loh. Vlahovic sejauh ini dan dari musim lalu juga jadi memang tumpuan Juve buat nyetak gol mau di diincer Champions Munchen. League. Oh iya. Udah, oke, itu aja paling gue. Oke, ya Weston McKennie memang bagus di kanan seperti apa yang Palu gada dia. Sekar bilang sama Ali, karena dia akan membantu si posisi bek kanan untuk serangan dari Vini yang suka one on one. Oke teman-teman, itu aja ya preview kita tentang Real Madrid vs Juventus. Ya kita berharap betul bahwa kita bisa menang dan Prediksi skor. kita lihat prediksi skor cepet aja deh, berapa sekarang? 1-1 kalau itu udah bagus banget, tapi 2-1 sih pengen. Oke, skor berapa langsung 1-0 aja? aja lah. 1-0. Skor 1-2 Juve dong. 1-2 Optimis Juve. dulu aja. Iya. 1-0 sih gue sama kayak Michael. Juve tapi 1-0 dari corner. Bertandingan Corner ketat. menit ketiga habis itu full bertahan. Allegri banget tuh. Oke, Sekar. Waduh, luar biasa ya Sekar ya. Bagus, luar bagus, biasa ya Sekar ya. Gila, kejutan sekali ya Sekar ya. Michael, thank you ya. Ali, thank you. Yuk. Dan teman-teman, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa juga QR, jangan Scan. lupa juga membership. Banyak. Nanti pokoknya makin banyak aja. PR-nya banyak. Oke, udah kalau gitu, Vino Alvine, Forza Juve. Luar biasa. Foto dulu.